Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat paroki katedral yang saat ini mengikuti misa sore hari ini, juga warga umat atau siapapun yang memantau siaran misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Pengalaman ada bahwa ada banyak peristiwa yang membuat publik bertanya-tanya tentang sikap pemimpin, sikap tokoh masyarakat yang tidak konsisten. Dan tokoh masyarakat itu bisa tokoh agama atau tokoh pemerintahan sipil. Apa yang dia ucapkan, dia sendiri tidak melakukannya. Bacaan kitab suci pada hari Minggu biasa yang ke-21 ini mungkin membantu kita untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Kita mulai bacaan pertama. Nabi Yehezkiel dalam bacaan pertama mengajak semua pihak untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dan di sini tokoh agama dan tokoh masyarakat berdiri di garda terdepan untuk memberikan contoh. Bacaan yang kedua kepada jemaat di Filipi, Paulus menegaskan bahwa figur seorang pemimpin yang benar di hadapan Allah adalah dia yang berani berkorban demi sesama, adalah dia yang memiliki semangat kerendahan hati seperti Yesus, dan dia tegas dalam prinsip tetapi lembut di dalam tindakan. Sementara bacaan Injil, Yesus menegaskan perlunya kesesuaian antara kata dan perbuatan. Mungkin sedikit disampaikan sekali lagi bacaan Injil tadi. Ada dua orang anak sulung dan katakanlah anak bungsu. Anak sulung disuruh ayahnya kopi kerja di kebun, dan anak itu berkata, "Ya, siap Bapak, anak akan pergi kerja." Tetapi kemudian dia tidak pergi. Ini tipe pembohong, tipe orang yang ingkar janji, berkata ya dan kemudian tidak. Anak yang kedua di hadapan ayahnya, nah, pergi kerja di kebunnya, tidak mau. Dia melawan ayahnya. Dia balik belakang dan dia pergi. Dia menyesal. Kenapa ya saya lawan Bapak? Kemudian diam-diam dia pergi bekerja. Ini tipe pemelawan, tukang protes dan orang kepala batu. Yesus bertanya kepada orang Yahudi, siapa di antara dua anak ini yang melakukan kehendak ayahnya? Dan mereka menjawab, anak yang kedua. Jadi menurut orang Yahudi, melawan dulu, melawan kata-kata ayah dulu. Menurut orang Yahudi,
menyakiti hati ayah dulu. Menurut orang Yahudi, kepala batu terhadap ayah dulu. Sore ini, pertanyaan yang sama ditujukan Yesus kepada kita. Kepada Anda pilih anak yang mana? Kepada umat paroki katedral, Anda pilih anak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasihi, untuk menjawab pertanyaan ini, mohon umat memperhatikan ilustrasi yang berikut ini. Saya akan memberikan 2 ilustrasi sebagai pencerahan. Ilustrasi yang pertama, pemimpin jemaat di level paroki adalah anggota dewan paroki. Pemimpin jemaat di level wilayah dan kombas adalah badan pengurus. Badan pengurus wilayah, badan pengurus kombas. Nah, sore hari ini pastor ingin mengingatkan Anda semua, dewan paroki dan pengurus wilayah dan kombas. Kamu orang masih ingat kah? Ucapanmu di hari pelantikan Dewan Paroki dilantik tanggal 8 Januari 2023 di sini. Dan pengurus wilayah dan kombas dilantik di masing-masing wilayah dan masing-masing kombas. Pertanyaan yang sama, apakah saudara bersedia melayani? Masih ingat? Dan Anda menjawab dengan suara lantang. Semua anggota Dewan Paroki yang hampir penuh di depan ini, semua menjawab, ya, kami siap, kami bersedia. Dan saya mengalami hal itu juga di kombas-kombas dan wilayah-wilayah saat pelantikan badan pengurus. Mereka ditanya oleh pastor yang memimpin misa pelantikan itu, dan persis sama, apakah Bapak Ibu bersedia untuk tugas ini dan bersedia melayani umat kombasmu? Dan serentak semua menjawab, ya, kami siap, ya, kami mau melayani. Perhatikan, itu omongan anak sulung. Dan Tuhan pasti senang, jemaat juga senang. Pastor hanya mau kasih ingat, apa yang terjadi kemudian setelah pelantikan itu, 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, apa yang terjadi? Mereka ada yang tidak aktif bertugas. Itu kebohongan anak sulung. Dikirimi WA, SMS untuk kegiatan paroki, salah satu kegiatan paroki, sama sekali tidak ditanggapi. Itu kebohongan anak sulung. Ada pertemuan, rapat-rapat yang berulang kali disampaikan, diundang oleh Dewan Inti. 1-2 yang menanggapi, yang lain tidak menanggapi. Itu kebohongan anak sulung. Tuhan pasti sedih dan warga umat juga pasti kecewa. Kau dengar, kau anak sulung pembohong, karena di saat pelantikan kau berjanji bersedia untuk melayani dan tugas-tugas gereja, tapi dalam pelaksanaan kau ingkar janji, berarti kau pembohong. Ilustrasi pertama. Ilustrasi yang kedua, pemimpin masyarakat
pemimpin bangsa dan negara ini, sebutlah bupati, gubernur, presiden, itu pemimpin di bidang eksekutif. DPRD, DPR RI adalah pemimpin di bidang legislatif. Kejaksaan, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan RI, dan pengadilan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Itu pemimpin di bidang yudikatif. Nah, pastor mau mengingatkan, masih ingatkah apa yang Anda ucapkan di hari pelantikanmu? Atas pertanyaan orang yang melantik Anda, pertanyaan kira-kira berbunyi, apakah saudara bersedia untuk melaksanakan tugas ini? Saya menjadi saksi untuk pelantikan pernah bupati dan wakil bupati. Tangan kiri diletakkan di atas Alkitab dan tangan kanan diangkat tinggi-tinggi, semacam mau bersumpah. Dan dia berkata, ya, saya siap, saya bersedia untuk bekerja bagi rakyat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sesudah itu? Ada orang-orang yang menjalani pelantikan yang taruh tangan di kitab suci. Orang Kristiani Alkitab, orang Islam Al-Quran, dan agama lain masing-masing kitab sucinya. Dia menaruh tangan di atas kitab suci itu. Dan dia mengangkat tangan dan bersumpah, ya, kami akan kerja jujur. Kami akan melayani rakyat. Kami akan bekerja dengan sebaik mungkin. Itu kita semua ikuti lewat live streaming. Dan yang terjadi, kita semua tahu cerita-cerita itu. Ada yang gunakan jabatan sebagai lahan untuk perkaya diri dan perkaya keluarga. Anda bisa lihat. Ada pejabat yang gunakan posisi sebagai lahan untuk mencari uang. Anda bisa membuktikan. Ada korupsi berjamaah dan banyak masuk pengadilan. Ada yang lolos dan diduga lolos karena suap. Masa 3 orang tuntutannya sama, 2 masuk 1 tidak? Itu cerita dari mana? Rakyat pasti tersenyum dan berkata, ada sesuatu yang tidak beres. Lolos dari jerat karena salah satu tindakan yang orang semua tidak tahu. Tetapi ada yang masuk penjara yang memalukan itu. Tuhan pasti sedih. Dan rakyat kecewa. Itu tipe anak sulung yang berbohong. Dan kebohongan yang begitu telanjang, semua orang bisa lihat dan semua orang saksikan. Dan dari gereja katedral, pastor mau bilang, hei para pemimpin, eksekutif, legislatif, yudikatif, kau bohong. Kau bohong. Berjanji di hadapan rakyatmu dan lebih-lebih di hadapan Tuhan Allah, bahwa kau akan kerja baik untuk melayani, tapi ternyata kau korupsi. Kau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita memasuki bulan Rosario, di mana tokoh Maria yang jadi pusat permenungan orang Katolik, dia tokoh teladan, dia tokoh panutan dalam hal
kesesuaian antara kata dan perbuatan. Maria berkata ya saat Tuhan menawarkan dia, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan dia berkata ya walaupun resikonya besar, tapi dia menjalani itu setelah ya-nya disampaikan. Dan sampai Yesus lahir dan dalam perjalanan sampai di kaki salib, Maria tetap berdiri di samping putranya, berkata ya dan berbuat ya. Apa pesan untuk kita orang Katolik? Bacaan dari bacaan-bacaan hari Minggu biasa ke-26 ini dan awal bulan Rosario ini, kita dapat pesan apa? Pesannya ini: berlakulah saudara-saudari Bapak Ibu sebagai putra-putri Maria yang berkata ya dan berbuat ya. Orang Katolik yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, berlakulah seperti Bunda Maria. Kau berkata ya saat pelantikan dan juga berbuat ya saat melaksanakan tugasmu. Itu pesan pertama. Dan pesan yang kedua, terhadap pertanyaan Yesus dalam Injil, anak mana yang ikut kebauan kehendak ayahnya? Pastor berharap semoga kita, engkau dan saya, menjawab pertama, kami tidak memilih tipe anak sulung yang berbohong. Kami tidak mau berkata ya dan kemudian berbuat yang sebaliknya. Kami juga tidak mau memilih tipe anak yang kedua, yang pemelawan, kepala batu, disuruh melawan. Kami tidak mau. Melawan dulu, baru kemudian menyesal. Kami memilih alternatif ketiga yang tidak ditawarkan Yesus di dalam Injil. Apa alternatif yang ketiga? Berkata ya dan berbuat ya. Seperti itulah anggota Dewan Paroki Katedral berkata ya dan berbuatlah ya. Pengurus wilayah dan Kombas, Anda sudah berkata ya, maka berlakulah ya. Para bupati, gubernur, presiden, berkatalah ya dan berbuatlah ya. Para jaksa, berkatalah ya dan berbuatlah ya. Dan terakhir, para hakim, berkatalah ya dan berbuatlah ya. Itu konsisten. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati paroki kita kini dan ke depan. Amin.